Episode 1716-1720. Bab 1716, Upacara Persembahan. Segera setelah itu, Wang Wuxi memimpin sekelompok murid untuk menyambut prosesi kekaisaran. Zuan mengamati dengan saksama apa yang sedang terjadi. Dia melihat bahwa selain Wang Wuxi, semua guru besar sekte Matahari Sejati juga datang, jelas takut menunjukkan sedikit saja rasa tidak hormat. Namun, 8 pemimpin sekte Tao lainnya tidak ada di sana, apakah itu karena mereka sudah pergi, atau alasan lain, tidak jelas. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Zuan juga tidak bisa benar-benar bertanya tentang hal itu. Ketika dia melihat Wang Wuxi, Zhao Han bersikap sangat ramah. Bagaimanapun, Wang Wuxi adalah guru negara dan seseorang dari sekte Tao. Mereka berdua telah berteman selama beberapa tahun. Ikuti bab baru di novel.com. Tak lama kemudian, Wang Wuxi membawa rombongannya ke istana bimbingan, yang terletak di tengah gunung. Kemudian, ia memberitahu kaisar bahwa altar telah ditata dengan baik di puncak emas. Zhao Han mengangguk puas. Kemudian, ia memerintahkan yang lain untuk menunggu di istana bimbingan sementara ia melanjutkan untuk melakukan persembahan ke surga. Persembahan kepada surga merupakan proses untuk berhubungan dengan surga. Secara teori, hanya kaisar dan permaisuri yang memiliki hak tersebut. Kehadiran orang lain hanya akan menodai keilahian upacara tersebut. Tentu saja, alasan utamanya ialah dia tidak ingin Raja Qi mendapat bagian sedikit pun dari karunia itu. Jangan sampai rakyat berpikir Raja Qi juga berhak atas mandat langit dan semacamnya. Namun, Biki segera mengungkapkan kekhawatirannya. Yang mulia, bukankah ini agak berbahaya? Zhao Han berkata sambil tertawa. Ada pejabat sipil dan militer di gunung dan di bawah gunung. Bahaya tersembunyi macam apa yang mungkin ada di sana. Selain itu, saya bahkan akan membawa guru negara bersama saya. Saat ini, Zhang Zijiang dan Wang Bolin dari pasukan pengawal bersenjata juga menginginkan pujian. Mereka melaporkan, jenderal ini telah menyelidiki area puncak emas. Semuanya normal. Yang lain kemudian menatap Wang Wuxi. Pria ini masih agak hormat di pengadilan, dan dia adalah seorang ahli yang terkenal, jadi mereka tidak bisa berkata terlalu banyak. Tak lama kemudian, Zhao Han mengikuti Wang Wuxi ke puncak emas. Tentu saja, meskipun tidak ada menteri penting di sampingnya, dia masih memiliki Kasim Wen dan Zuxi Cixin, serta kelompok utusan bordir dan pengawal kekaisaran pribadinya. Ketika mereka pergi, Zuan akhirnya menemukan Xie Daoyun di sudut. Dia diam-diam mendekatinya untuk menanyakan apa yang terjadi sejak dia pergi. Iklan oleh Pub Future, Xie Daoyun jelas menghela napas lega saat melihatnya kembali dengan selamat. Dia tahu apa yang ingin ditanyakannya dan menjawab dengan tenang, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ruang bawah tanah rahasia belum dibuka lagi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sementara itu, tanggal kedatangan yang mulia juga dimajukan. Sekte Tao khawatir bahwa mereka akan dicurigai memiliki motif tersembunyi jika mereka tetap berada di Gunung Valet, jadi mereka pergi terlebih dahulu. Sekarang, hanya orang-orang Sekte Matahari yang benar yang tersisa di Gunung Valet. Zuan bertanya dengan heran, ruang bawah tanah rahasia Sekte Tao masih belum terbuka. Biasanya, waktu mengalir sangat berbeda di dalam ruang bawah tanah rahasia dibandingkan dengan dunia luar. Biasanya jauh lebih cepat. Di beberapa ruang bawah tanah, bertahun-tahun bisa berlalu di dalam, meskipun hanya beberapa bulan berlalu di luar. Cucuyan dan yang lainnya juga telah berada di dalam ruang bawah tanah selama berhari-hari, dan seharusnya sudah keluar. Jangan khawatir, Kakak Zhu. Nona Chu dan Nona Pei sama-sama memiliki kultivasi yang tinggi dan mereka selalu sangat cerdas. Mereka pasti akan baik-baik saja, kata Xie Daoyun untuk menghiburnya. Zuan memaksakan senyum, tetapi dia masih dipenuhi kekhawatiran. Sementara itu, Zhao Han mengikuti Wang Wuxi ke puncak emas. Keduanya mengobrol satu sama lain sepanjang jalan, tetapi sang kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika melihat bahwa Wang Wuxi hanya bersikap seperti orang yang mengiyakan saja. Ia berkata, bukankah akhir-akhir ini kau menjadi lebih pendiam? Dulu kita berdua berjuang berdampingan, tetapi sekarang, rasanya kita menjadi agak terasing. Wang Wuxi menjawab, penguasa adalah penguasa, sedangkan rakyat adalah rakyat. Yang mulia pasti akan berada di atas semua orang. Zhao Han tampak sedikit terguncang oleh kata-kata itu. Setelah menghela napas, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian,
mereka tiba di puncak emas. Sebuah panggung tinggi telah dibangun di sana, dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk persembahan kepada surga telah dipersiapkan sebelumnya. Zuxi Cixin menyapu pandangannya ke seluruh area dan melihat bahwa Golden Peak sudah hampir dikosongkan. Selain beberapa murid Sekte Matahari Sejati yang bertanggung jawab atas upacara tersebut, tidak ada orang lain yang datang. Dia menghela napas lega, namun, dia masih menempatkan beberapa pengawal kekaisaran dan utusan bordir di berbagai titik penting di sekitar Golden Peak, melindungi kaisar di pusatnya. Kemudian, Wang Wuxi membawa Zhao Han ke sebuah tungku raksasa. Zhao Han melemparkan sebuah obor ke dalam tungku itu untuk menyalakannya. Di dalamnya diletakkan berbagai macam batu ki yang berharga, bahan-bahan obat, biji-biji, dan benda-benda lainnya. Kepulan asap yang membawa aroma harum perlahan naik dan mengembun di satu area di langit. Begitulah cara ketulusan dunia manusia tersampaikan ke surga. Kemudian, Zhao Han membungkuk di depan berbagai prasasti peringatan para dewa untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Meskipun ia sudah tak tertandingi, ia masih penuh dengan rasa hormat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan surga. Bagaimanapun, selalu ada legenda tentang makhluk abadi sepanjang sejarah. Meskipun tidak seorang pun pernah melihat makhluk abadi sejati selama ribuan tahun, ia masih membawa kerinduan itu. Ia berharap suatu hari nanti, ia juga akan dapat naik ke alam abadi. Begitu dia mulai berlutut, tak seorang pun di puncak emas berani berdiri. Semua orang juga berlutut untuk memberi hormat. Kemudian, beberapa murid Sekte Matahari Sejati membawa piring giok berisi air pegunungan yang jernih di dalamnya. Setelah Zhan Han menggunakan air itu untuk menyegarkan diri, ia menyeka sisa air dan mengambil sedikit dupa dari samping. Ia membungkuk kepada sebuah prasasti leluhur di altar sebanyak 3 kali. Kemudian, ia mengambil beberapa sutra giok dan barang-barang berharga lainnya yang telah disiapkan Wang Wuxi dan berjalan menaiki panggung selangkah demi selangkah. Selama seluruh proses, ia penuh dengan rasa hormat terhadap prasasti leluhur. Iklan oleh Pub Future, panggung itu sangat suci dan suci. Di seluruh dunia, hanya dia sendiri yang berhak berada di sana. Semua orang tetap berada di tempat mereka, jauh di sana. Zuxi Cixin melihat sekelilingnya. Entah mengapa, dia merasa sedikit gugup, tetapi dia juga tidak tahu pasti apa penyebabnya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak terjadi hal buruk. Namun, terkadang, ketakutan terburuk seseorang justru menjadi kenyataan. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh platform diselimuti cahaya api saat awan jamur besar membubung. Beberapa ledakan terdengar di seluruh Golden Peak. Para Embroidered Envoy dan Imperial Guard semuanya terkejut dan menderita banyak korban. Yang mulia, teriak Zuxi Cixin dengan ngeri. Pusat ledakan itu tidak lain adalah panggung tinggi tempat Kaisar berada. Pada saat itu, Kaisar dilahap api, dan Zuxi Cixin tidak bisa merasakan sedikit pun auranya lagi. Sekalipun tingkat kultivasi yang mulia tinggi, bagaimana bisa dipastikan tidak terjadi apa-apa kalau dia berada tepat di pusat ledakan itu. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju puncak gunung, para pengikut lainnya tetap tinggal dengan hormat. Namun, karena Kaisar sudah tidak ada di sana lagi, mereka mulai sedikit bersantai dan diam-diam mengobrol satu sama lain melalui Qi. Tiba-tiba, dunia bergetar, dan bahkan ubin istana bimbingan mulai runtuh sepotong demi sepotong. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Banyak orang secara naluriah berteriak. Zuan menyingkirkan beberapa potong ubin yang jatuh untuk melindungi Xie Daoyun, yang berada di sebelahnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya berhasil menjauh dari Guidance Palace. Mereka melihat ke arah ledakan itu. Mereka melihat api membumbung ke langit tempat Golden Peak berada. Asap membumbung tinggi dan menutupi semuanya. Semua ekspresi mereka berubah. Yang mulia, teriak Biki saat dia memimpin dalam bergegas ke puncak gunung, dan yang lainnya mengikutinya. Zuan mengamati pemandangan yang terjadi di puncak emas. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Yun Jianyu pernah mengatakan bahwa Golden Token Seven melihat sekumpulan bubuk mesiu menghilang di dekat Gunung Valet, dan kemungkinan besar bubuk mesiu itu disimpan oleh seseorang dari Sekte Matahari Sejati. Jadi, inilah yang mereka rencanakan untuk digunakan. Wajah Zhang Zijiang dan Wang Bolin yang tadinya gembira dan gembira berubah pucat pasi. Mereka bergumam dalam hati, kita baik-baik saja, kita baik-baik saja. Mereka bertugas menghilangkan potensi bahaya di Gunung Valet, namun kekeliruan besar ini telah terjadi. Seluruh keluarga mereka akan dieksekusi karena ini.
Teguran keras tiba-tiba memenuhi udara di kejauhan. Ternyata, Biki dan menteri lainnya telah dihentikan oleh formasi yang menghalangi jalan mereka. Mereka mulai mencaci maki para pengikut Sekte Matahari Benar dan bertanya pada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Namun, para pengikut Sekte Matahari Sejati tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Mereka menghilang setelah mengaktifkan formasi. Xie Daoyun berteriak kaget. Dia berkata dengan sangat frustrasi, "Hah, ini adalah formasi besar Sekte Matahari Sejati yang melindungi seluruh gunung. Aku memang memperhatikannya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan digunakan seperti ini." Zuan menepuk bahunya agar membuatnya merasa lebih baik. Ini bukan salahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Sekte Matahari Sejati yang terkenal akan menggunakan formasi pertahanan terhebat mereka untuk memisahkan kaisar dari para pejabatnya. Dia melihat ke arah puncak emas dan berpikir, celananya saja Wang Wuxi tampak begitu aneh. Jadi dia berencana untuk menghadapi kaisar di sini. Namun, tidak peduli seberapa beraninya dia dan seberapa tinggi kultivasinya, Wang Wuxi menghadapi Zhao Han sebagai lawannya. Zuan bertanya-tanya siapa lagi yang terlibat dalam masalah ini. Ada juga sejumlah besar bubuk mesiu yang perlu dipertimbangkan. Apakah cukup bagimu untuk membuat Zhao Han bajingan itu mati? Iklan oleh Pub Future, Bab 1717, Penyergapan. Daerah di tengah gunung memang dilanda kekacauan, tetapi puncak Golden bahkan lebih kacau lagi. Zuxi Cixin dan yang lainnya tidak punya waktu untuk fokus pada luka mereka sendiri dan berlari cepat menuju titik tengah panggung, sambil berteriak, "Yang mulia! Yang mulia!" Ekspresi Wang Wuxi juga berubah, dan dia mengikuti mereka juga. Secepatnya dan gelombang panas memenuhi udara ke segala arah. Mereka yang hadir merasakan rambut dan jenggot mereka langsung terbakar. Jika bukan karena pelindung yang melindungi mereka, mereka mungkin sudah terbakar sampai mati karena suhu yang ekstrim. Para utusan bordir dan pengawal yang cukup beruntung untuk selamat semuanya bergegas menyelamatkan sang kaisar. Sayangnya, mereka beberapa kali terkena panas. Ketika Wang Wuxi melihatnya, dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang yang kuat segera menyebar secepatnya. Yang lain tercengang ketika mereka melihatnya, berpikir, seperti yang diharapkan dari guru negara. Tingkat kultivasinya benar-benar mengagumkan. Seketika tanah pun menghilang, membuat mereka terkejut saat mengetahui bahwa altar itu telah menghilang, digantikan oleh kawah di dalamnya. Mudah dibayangkan betapa hebatnya kekuatan bahan peledak itu. Ekspresi mereka menjadi gelap. Jika altar itu berakhir seperti ini, semuanya menjadi pertanda buruk bagi Yang Mulia. Wang Wuxi terus berbicara di lengan bajunya. Secepatnya semakin mengepul, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Mereka yang hadir melihat bola cahaya keemasan di dalamnya, dengan sosok di tengahnya. "Yang Mulia," seru Zuxi Cixin dan Kasim Wen dengan gembira. "Siapa lagi kalau bukan Zhao Han?" Dia berjalan keluar dengan ekspresi pucat dan berteriak, "Apa yang terjadi di sini?" Mahkota yang dikenakannya sudah terlepas, dan rambutnya acak-acakan. Ada bekas-bekas luka bakar dan tanda-tanda kerusakan pada jubah naganya. Jelas bahwa ledakan mengerikan itu telah memengaruhinya. Selama bertahun-tahun ini, kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Dia benar-benar marah. Pada saat itu, satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa dia ingin membunuh. Zuxi Cixin dan Kasim Wen saling berpapasan. Siapa yang tahu berapa banyak kepala yang akan jatuh karena ini? Iklan oleh Pub Future. Orang itu, Zuan dan pasukan pengawal bersenjata, telah dikirim lebih dulu untuk menyingkirkan potensi bahaya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mungkinkah dia benar-benar berkolusi dengan ras Vian dan ingin menyingkirkan Yang Mulia bersama mereka? Wang Wuxi berlutut tegak dan berkata sambil gemetar, "Yang Mulia, mohon maafkan saya. Karena Taoisme Malang ini tidak kompeten, maka ada pengkhianat di antara para pemimpin sekte saya. Itulah sebabnya begitu banyak bubuk mesiu dikirim ke Golden Peak." Ketika mereka melihat guru negara yang biasanya sombong itu gemetar, Kasim Wen dan Zuxi Cixin dapat memahami apa yang dirasakannya. Lagi pula, sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi, tidak mungkin Sekte Matahari Sejati miliknya bisa lolos begitu saja. Namun, mereka tidak mencurigai Wang Wuxi. Bagaimanapun, dia adalah guru negara, seseorang yang sudah sangat dihormati. Lebih jauh lagi, dia pernah berdiri di sisi kaisar ketika dia berada di titik terendahnya. Kaisar bahkan menganggapnya sebagai teman. Bagaimana mungkin orang seperti itu mengkhianati kaisar?
Zhao Han tidak curiga dan segera mendukungnya, berkata, Wuxi, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Ini bukan salahmu. Dia hanya akan berpura-pura mendukung mereka jika itu orang lain, tetapi dia benar-benar memperlakukan Wang Wuxi secara berbeda. Dia secara pribadi mendukung pria itu untuk menunjukkan betapa dia peduli. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ekspresi aneh melintas di mata Wang Wuxi. Kemudian, saat Kaisar menopangnya, tangannya tiba-tiba menghantam dada Kaisar. Sebagai orang nomor satu di Sekte Tao, seberapa kuat kultivasinya? Saat ia menunjukkan keterampilan hebat yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, Qi ungu muncul di tangannya. Ia begitu cepat sehingga Zhao Han, yang berada tepat di sebelahnya, tidak dapat bereaksi. Ia dipukul dengan kuat oleh telapak tangan itu. Namun, dia juga bereaksi cepat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan yang langsung melahap Qi ungu itu. Kemudian, telapak tangannya menebas pertahanan Wang Wuxi dan menghantam tubuhnya. Jubah Tao Wang Wuxi meledak dengan dahsyat, dan dadanya menyempit beberapa inci. Tubuhnya terbanting keras ke tanah seperti karung yang rusak. Dia memuntahkan seteguk darah yang mengandung serpihan isi perut berwarna merah tua. Jelas bahwa dia tidak akan selamat. Zuxi Cixin dan Kasim Wen terkejut. Mereka secara naluriah bergegas menyerang Wang Wuxi. Namun, ketika dia melihat bahwa pria itu akan dicabik-cabik, Zhao Han berteriak, berhenti. Sedikit kemerahan yang tidak wajar muncul di wajahnya. Jelas bahwa serangan Wang Wuxi telah memberinya kerusakan yang cukup besar. Namun, tatapannya setajam kilat saat dia menatap Wang Wuxi dan bertanya, mengapa? Itulah yang tidak dapat ia pahami. Di antara persahabatan mereka dan kedudukannya saat ini di Sekte Matahari yang benar, tidak ada alasan bagi Wang Wuxi untuk mengkhianatinya. Iklan oleh Pub Future, ekspresi aneh Wang Wuxi memudar. Mungkin karena kilatan terakhir yang mematikan, kegelapan di matanya juga menghilang. Dia mendapatkan sedikit kejelasan, terengah-engah dengan nada penuh kemarahan dan ketidakberdayaan, dukun. Seni milik dukun, Zhao Han bergumam sambil mengerutkan kening. Dia hanya secara naluriah membalas tindakan Wang Wuxi saat itu. Namun, seberapa kuatkah reaksi seperti itu? Hanya seseorang dengan kultivasi sedalam Wang Wuxi yang hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap utuh. Dia sudah berada di ranjang kematiannya dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zhao Han sama sekali. Wang Wuxi merasakan frustrasi dan penyesalan yang tak berujung. Bakatnya luar biasa, dan pelatihannya terus berkembang dari hari ke hari. Dia bahkan baru saja melihat gerbang menuju tahap keabadian bumi, namun siapa yang mengira bahwa dia akan ditipu atas nama cinta dan jatuh dengan cara yang begitu menyedihkan. Suehen, kau sudah datang, gumamnya sambil mengangkat tangannya ke suatu tempat di langit, tampak berusaha keras untuk menguasai sesuatu. Ia seakan melihat seorang dewi yang tinggal di awan, berjalan ke arahnya dengan tatapan kasih sayang dan kelembutan. Dewi itu bahkan mencengkeram tangannya, seolah ingin menyelamatkannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melepaskan tangannya, pada akhirnya, tangan mereka tidak pernah bersentuhan. Pada akhirnya, dia meninggalkan kehidupan ini dengan penyesalan yang mendalam. Baca bab terakhir dari Novelb Income. Yang mulia, bagaimana perasaanmu saat ini? Kasim Wen dan Zuxi Cixin bertanya dengan khawatir sambil mengelilingi Zhao Han. Namun, Zhao Han tiba-tiba mendongak, menatapnya seperti harimau ganas yang siap melahap segalanya. Keduanya begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tidak berani melangkah lebih dekat. Keduanya menyadari bahwa setelah pengkhianatan Wang Wuxi, Zhao Han tidak lagi mempercayai siapapun, bahkan mereka sendiri. Tiba-tiba, ada yang mendekat dan tanda-tanda pun muncul. Jelas ada orang-orang yang dipindahkan ke area tersebut. Para utusan bordir dan pengawal kekaisaran semuanya menghunus senjata mereka untuk mengepung kaisar. Kedatangan para penyusup pada saat ini jelas merupakan berita buruk. Haha, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Anda benar-benar berhasil membunuh orang nomor satu dari Sekte Tao meskipun dia menyergap, dan Anda bahkan terlihat baik-baik saja, seorang pria parubaya yang tampan dengan janggut tipis berkata sambil melangkah keluar. Para penjaga mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua hanya bisa kembali dengan lambaian tangan, mengalami luka serius. Mata Zuxi Cixin menyipit. Aura ini jelas milik seorang Grandmaster. Lebih jauh lagi, sepertinya pria itu juga bukan baru saja mencapai level itu, sebaliknya, dia adalah seorang veteran yang berpengalaman. Zhao Han mengerutkan kening,
jelas mengenalinya. Dia memanggil, Guan Chouhai. Saya tidak menyangka Yang Mulia masih mengingat saya, kata Guan Chouhai sambil memberi isyarat. Saya juga tidak menyangka akan menjadikan Yang Mulia musuh saya hari ini. Bahkan orang sepertimu, Zhao Han berkomentar sambil tertawa meremehkan. Kamu tidak memenuhi syarat. Bab 1718, Seni yang Murni dari Pemuda. Sebagai Master Sekte Kesedihan Surgawi, kehadiran Guan Chouhai jelas terlihat dimanapun ia berada. Ia biasanya sangat sombong dan angkuh. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, ia pasti sudah meledak dalam kemarahan yang hebat. Namun, ketika Zhao Han yang mengatakannya, ekspresinya tetap sepenuhnya alami. Ia berkata perlahan, Yang Mulia benar. Saya jelas tidak layak menjadikan Yang Mulia musuh saya, dan tugas saya hari ini tidak lebih dari sekadar berurusan dengan beberapa orang tak dikenal di pinggir lapangan. Adapun Yang Mulia, tentu saja akan ada seseorang yang akan menghadapi Anda. Mata Zhao Han sedikit menyipit. Dia tentu tahu bahwa ada seseorang yang mendukung Guan Chouhai, tetapi dia masih belum yakin siapa orang itu. Zuxi Cixin tiba-tiba bertanya dengan marah, apa yang kau lakukan dengan menatapku? Guan Chouhai tersenyum dan berkata, sudah lama aku mendengar bahwa Panglima tertinggi utusan bordir adalah anjing paling setia bagi Yang Mulia, kejam dalam perbuatannya dan kuat dalam kultivasinya. Semua orang yang mendengar namamu menggigil ketakutan. Aku datang ke sini untuk merasakan kehebatanmu hari ini. Zuxi Cixin secara refleks melirik Zhao Han. Melihat bahwa dia tidak diberi tanda untuk berhenti, dia tahu bahwa Kaisar ingin dia mencobanya. Karena itu, dia menoleh ke Guan Chouhai dengan tatapan dingin dan berseru, Guan Chouhai, kamu benar-benar berani memberontak terhadap kekaisaran. Pejabat ini akan memastikan untuk memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini. Rantai besi panjang tiba-tiba mencambuk tangannya begitu dia berbicara. Ada sabit yang samar-samar terlihat di ujung rantai itu. Ini adalah senjata yang telah digunakan Zuxi Cixin selama bertahun-tahun untuk merenggut nyawa banyak orang. Kemunculan mereka selalu meninggalkan teror, seperti yang sering dikatakan para pejabat istana, banyak orang takut pada senjata itu. Namun, Guan Chouhai tidak merasa takut. Ia mengangkat tangannya, dan dua garis cahaya keemasan melesat keluar dari pergelangan tangannya. Gelang Vajra kembar itu menjatuhkan sabit si pencabut nyawa. Tubuh mereka berdua gemetar karena benturan itu. Zuxi Cixin mendesah, seperti yang diharapkan dari Master Sekte Kesedihan Surgawi, yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Kultivasinya sangat mendalam dan luar biasa. Guan Chouhai juga terkejut. Menurut kecerdasannya, meskipun kultivasi Zuxi Cixin tinggi, dia seharusnya hanya seorang Grandmaster semu yang belum benar-benar memasuki peringkat Grandmaster. Karena itu, dia mengira akan cukup mudah untuk menghadapi pria itu. Namun, ketika mereka bertarung, kekuatan Zuxi Cixin membuatnya cukup terkejut. Grandmaster palsu apa? Ini jelas Grandmaster sejati. Meski begitu, dia tetaplah seseorang yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Meskipun dia terkejut, dia tidak membiarkan hal itu memengaruhi pertarungan. Dia segera melanjutkan serangan terhadap Zuxi Cixin. Bagaimanapun, rantai pengumpulan jiwa adalah senjata jarak jauh. Bertarung dalam jarak dekat tidak dapat dihindari merupakan kelemahan mereka. Iklan oleh Pub Future. Namun, Zuxi Cixin sama sekali tidak merasa khawatir. Dengan jentikan pergelangan tangan, rantai pengumpulan jiwa dengan cepat mundur dan berubah menjadi sabit. Dia menebas secara diagonal, dan bahkan ruang di depannya sendiri tampak teriris. Guan Chouhai menangkis dengan kedua lengannya di depan, dan sebuah dinding batu samar-samar muncul di udara. Namun, meski memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tembok itu sebenarnya terbelah dua oleh sabit Zuxi Cixin. Kemudian, bila sabit menghantam gelang Vajra kembar, menyebabkan cahaya menyilaukan meletus. Keduanya terlempar mundur sekitar belasan meter akibat benturan dahsyat itu. Guan Chouhai menggigil. Mengapa Zuxi Cixin memiliki aura kematian yang begitu kuat di sekelilingnya? Meskipun ada rumor bahwa banyak pejabat telah tewas di tangannya, itu tidak akan cukup untuk menghasilkan aura energi kematian yang begitu tebal, bukan? Menarik, Guan Chouhai berteriak sambil tertawa. Dengan sekali gerakan tangannya, gelang Vajra kembar itu berubah menjadi salinan yang tak terhitung jumlahnya, lalu menyerang dari segala arah yang berbeda. Zuxi Cixin mengacu pada sabit di tangannya, memenangkan serangan ban lengan yang datang satu persatu. Namun, wajahnya sedikit memucat setiap kali dia menangkis salah satunya.
Mengetahui bahwa Guan Chouhai adalah seorang petualang elemen tanah yang kuat, dan hari ini, Zuxi Cixin melihat bahwa memang demikian adanya. Ban lengannya tampak kecil, tetapi terasa seolah-olah ada gunung di balik setiap serangan. Jika dia belum memasuki peringkat Grandmaster baru-baru ini, dia mungkin sudah pingsan hanya setelah 2 serangan. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan melawan ban lengan Vajra yang menutupi langit. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalas. Banyak utusan bordir yang setia meluncurkan rantai pengumpulan jiwa mereka ke Guan Chouhai ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka adalah prajurit yang akan menyerahkan hidup mereka kepada kaisar dan telah dipromosikan secara pribadi oleh Zuxi Cixin, jadi mereka secara alami tidak terlalu peduli dengan kehormatan seperti para prajurit dunia persilatan. Ekspresi Guan Chouhai sedikit berubah. Di waktu lain, meskipun embroidered envoy itu rumit menurut standar pengembang biasa, dia tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar sama sekali. Namun, dia dan Zuxi Cixin saling berhadapan dengan sengit. Jika para elit embroidered envoy ini bergabung dan mengaktifkan formasi yang berpusat pada Zuxi Cixin, segalanya akan menjadi jauh lebih sulit. Tepat saat itu, 8 pedang terbang mendekat, masing-masing terisi listrik. Pedang-pedang itu langsung melewati bagian tengah kelompok embroidered envoys. Para envoy itu bahkan tidak sempat berkumpul menjadi satu formasi sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Saat menyaksikan pembantu kepercayaannya terbunuh, Zuxi Cixin merasa seolah-olah matanya terbelalak. Namun, dia benar-benar sibuk dengan lawannya dan hanya bisa menahan amarahnya saat menangkis serangan Guan Chouhai. Xuan Bajing, gumam Zhao Han, dia telah menyaksikan pertarungan itu, diam-diam dan tanpa ekspresi. Penjaga kematian yang berperingkat rendah seperti itu tidak cukup untuk membuatnya merasakan sedikit pun emosi. Dia ingin tahu siapa lagi yang terlibat dalam rencana itu. Kilatan petir menyambar dan Master Sekte Kunlun Void muncul dari udara tipis. 8 kotak pedang menyebar di belakangnya seperti ekor burung merak. Dia mengulurkan tangannya ke arah Zhao Han dan berkata, "Saya menyapa Yang Mulia." Ekspresi Zhao Han saat dia berkata, "Melihat kalian semua memberontak, kalian pasti sangat tidak puas dengan bagaimana status kalian telah jatuh selama bertahun-tahun." Xuan Bajing tersenyum dan berkata, "Kami tentu lebih menghargai masa lalu kami. Meskipun kami tidak layak, kami tidak ingin sekte Tao kami akhirnya jatuh dalam 100 tahun lagi di bawah manajemen kami." Iklan oleh Pub Future, jika tren saat ini terus berlanjut, maka di antara sekte-sekte Tao, mungkin hanya sekte Matahari Benar yang akan bertahan. Sementara itu, sekte-sekte besar lainnya hanya akan menurun. Dari hari ke hari hingga tidak ada yang tersisa. Zhao Han menatapnya dengan dingin dan berkata, "Mungkin sekte kalian akan runtuh dalam 1 abad lagi jika kalian semua tidak melakukan apa-apa. Namun sekarang setelah kalian melakukan sesuatu yang memalukan hari ini, ada kemungkinan besar sekte kalian akan lenyap secepatnya hari ini juga." Xuan Bajing menghela napas dan berkata, "Jika kita memang ditakdirkan untuk dihancurkan, sebaiknya kita mencoba kekuatan super selagi masih memiliki kekuatan." Zhao Han mengerutkan kening dan berkata, "Kalian berdua saja tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan." Xuan Bajing tersenyum dan menjawab, "Yang Mulia sangat cerdas, seperti yang diharapkan. Anda tentu akan segera mengetahui kebenarannya." Kasim Wen berkata dengan nada agak muram, "Saya sudah lama mendengar tentang keajaiban 8 pedang Master Sekte Xuan. Orang yang rendah hati ini ingin mengalaminya sendiri. Dia baru saja menyaksikan Yang Mulia terluka oleh bahan peledak, diikuti oleh penyergapan Wang Wuxi. Meskipun Kaisar tampak baik-baik saja di permukaan, itu belum tentu terjadi dalam kenyataan. Karena itu, Kasim Wen ingin memberi waktu baginya untuk pulih." Zhao Hao tidak menghentikan Kasim Wen. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan tenang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Xuan Bajing berkata, "Tahun-tahun sebelumnya, sebelum Kaisar membuat terobosan dalam kultivasinya, para pembunuh sering menyusup ke istana. Namun, mereka semua dibunuh oleh seorang ahli di istana. Sekarang setelah kupikir-pikir, Kasim Wen kemungkinan besar adalah pelindungnya. Aku benar-benar harus merasakan sendiri keterampilanmu hari ini." Setelah dia berbicara, 8 pedang terbang dengan cepat menyerbu Kasim Wen. Mereka tiba-tiba menghilang di tengah penerbangan, dan hanya listrik yang tersisa di udara yang membuktikan bahwa mereka masih di sana. Kasim Wen berteriak, dan lengannya yang kedua terentang. Sebuah penghalang cahaya biru segera muncul di sekelilingnya. Pada saat itu,
8 pedang menyerang organ vitalnya dari 8 arah yang berbeda, tetapi semuanya terhalang oleh penghalang tersebut. Xuan Bajing berseru kaget, seni murni yang awet muda. Jadi benar-benar ada seseorang yang mengolah teknik itu. Kekuatan seni yang murni awet muda sangat dahsyat, tetapi sangat sedikit orang yang mampu mengolahnya. Alasan utamanya adalah persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Seseorang harus mengolah metode tersebut sejak muda, dan jika mereka kehilangan kemurniannya, tidak peduli seberapa mahir mereka dalam metode tersebut, metode itu tidak akan berguna lagi. Siapakah yang ingin tetap perawan sepanjang hidupnya, bahkan jika itu berarti memiliki kemampuan bela diri yang tak tertandingi? Bahkan para biksu kuil yang tidak pernah menikah pun bisa mengalami kejadian di mana mereka secara tidak sengaja kehilangan asal-usul yang mereka miliki. Kehilangan semua tahun berlatih itu hanya karena satu malam. Itu sungguh akan menjadi tragedi. Pada akhirnya, sepertinya hanya orang seperti Kasim Wen yang cocok dengan keterampilan tersebut. Bab 1719, Balas Dendam. Xuan Bajing terkejut. Dia tidak berani lagi memperlakukan lawannya dengan enteng, dan mulai memperlakukan Kasim Wen sebagai lawan yang setara. Ekspresinya menjadi serius. Dengan gerakan tangannya, 8 pedang terbang itu kembali dan berputar di sekelilingnya. Suara retakan mekanis memenuhi udara, dan 8 pedang terbang itu benar-benar bergabung menjadi satu pedang raksasa. Xuan Bajing meraung, lalu mengacungkan pedang itu ke arah Kasim Wen. Saat pedang itu berayun, pedang yang lebih besar tiba hampir seketika di depan kepala Kasim Wen. Pedang itu menghantam langsung penghalang biru di sekitar Kasim Wen. Sebuah ledakan besar terjadi. Bahkan dengan seni pemuda yang murni milik Kasim Wen, dia tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Penghalang biru hancur di tempat. Dia segera menggunakan keterampilan gerakan untuk menghindar, berhasil menghindari pedang raksasa itu. Petir menyambar di langit. Xuan Bajing langsung menghilang dari lokasi asalnya, dan muncul kembali di sisi Kasim Wen. Ia mengacungkan telapak tangannya ke arah lawannya. Pada saat yang sama, pedang raksasa itu berubah menjadi 8 pedang terbang lagi dan bergerak bersamanya. Mereka menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan dari segala macam sudut yang sulit. Kasim Wen mendengus. 2 semburan cahaya biru muncul di tangannya, dan dia menangkis serangan Xuan Bajing dengan tinjunya. Pada saat yang sama, pelindung ki di sekujur tubuhnya mencegah 8 pedang terbang itu melukainya. Zhao Han berhenti memperhatikan mereka ketika dia melihat bahwa mereka seimbang. Dia melihat ke titik tertentu di puncak emas dan berkata dengan dingin, "Zhao Jing, aku tahu kamu di sini. Mengapa kamu bersembunyi di belakang sambil mengirim umpan meriam yang tidak berguna ini satu demi satu?" New Novels Updates di novelbi.com. Wajah Guan Chouhai dan Xuan Bajing memerah. Biasanya, siapa yang akan menyebut mereka umpan meriam yang tidak berguna? Mereka adalah tokoh-tokoh kuat dari Sekte Tao, tetapi mereka tidak bisa membalas Zhao Han. Meskipun mereka adalah Grandmaster, mereka masih cukup jauh dari peringkat abadi bumi. Mereka benar-benar tidak bisa membantah apa yang dikatakannya. Sosok itu perlahan keluar dari sebuah gang. Gerakannya anggun, dan ada aura kebangsawanan yang terpancar dari setiap gerakannya. Siapa lagi kalau bukan Raja Qi, Zhao Jing? Semua pejabat lainnya terjebak di tengah gunung. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Saudara Kaisar memiliki wawasan yang sangat bagus, seperti yang diharapkan. Tidak ada yang bisa menipu Anda, kata Raja Qi sambil mendesah. Ada senyum percaya diri di wajahnya, seolah-olah salah satu rencananya kini telah membuahkan hasil. Zhao Han menatapnya dengan tenang dan berkata, "Kamu telah bertarung melawan Kaisar ini selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya pada akhirnya, kamu masih tidak dapat menahan diri untuk mengambil risiko karena putus asa." Iklan oleh Pub Future. Raja Qi menjawab dengan tawa acuh tak acuh, "Bukankah kata-kata saudara Kaisar agak munafik? Bahkan jika aku tidak bertindak di sini, aku akan ditangani oleh saudara Kaisar cepat atau lambat. Apakah kamu tidak memaksakan semua ini?" Zhao Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pertempuran kita hanyalah pertikaian internal antar saudara. Namun, sekarang setelah kau berkolusi dengan pihak luar, kau mungkin akan menghancurkan kekaisaran Zhou Agung milikku." Ekspresi Raja Qi menjadi gelap. Dia membalas dengan sedikit amarah, "Kakak, apa kau pernah memperlakukanku sebagai kakak? Menurut hukum, tahta seharusnya menjadi milikku sejak awal, tetapi kau lebih suka menyerahkannya kepada putramu yang bodoh itu daripada aku. Apa kau benar-benar menganggapku sebagai kakakmu?" Zhao Han berkata dengan tenang,
kerajaan selalu diwariskan kepada putra tertua sejak zaman dahulu. Kamu menjadi sangat frustrasi karena delusimu sendiri. Raja Qi tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bahkan menolak untuk mengakui perjanjian yang dibuat antara leluhur agung dan kaisar kedua. Bahkan menyebutmu sebagai seseorang yang menceritakan sejarah tetapi mengabaikan leluhurmu bukanlah hal yang berlebihan. Dasar bajingan, seru Zhao Han, ekspresinya dingin. Aku masih kaisar, apakah perilakumu yang memalukan itu menghormati leluhur? Dengan keadaan seperti ini, apa gunanya berpura-pura begitu berbudi luhur? Tidak ada orang biasa yang bodoh di sini, jadi apa gunanya bersikap sok hebat? Raja Qi menatapnya dengan jijik. Dia tidak menginginkan semua ini. Apakah kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu? Tanya Zhao Han sambil menyapukan pandangannya ke seluruh area. Tidak mungkin kau akan begitu berani melakukan hal seperti ini jika kau sendiri. Siapa pembantumu yang lain? Kalian semua harus datang kepadaku bersama-sama. Kalau aku tidak salah, pasti ada beberapa dukun, kan? Satu-satunya orang yang bisa menggunakan seni boneka pada Wang Wuxi adalah Tetua Agung Wu Wuyan, kurasa. Kemuliaan orang tua ini harus diingat oleh Yang Mulia, sebuah suara berkata dengan tawa sinis. Wu Wuyan yang membungkuk berjalan dari arah lain. Tongkat jalannya mengetuk tanah dengan irama misterius, seolah-olah beresonansi dengan beberapa dunia Dao. Bahkan Zhao Han pun harus menatapnya lagi. Aku tidak menyangka eksperimenmu akan mencapai terobosan lain dalam beberapa tahun terakhir. Tidak heran Wang Wuxi jatuh ke dalam rencanamu, kata Zhao Han sambil mencibir. Saya selalu menghormati sikap dan karakter Master Sekte Wang, tetapi sayangnya, kami berdiri di pihak yang berseberangan. Bahkan bunga iris dan anggrek yang menghalangi jalan harus disingkirkan, kata Wu Wuyan sambil menatap mayat Wang Wuxi. Dia memiliki ekspresi sedih saat melanjutkan, sangat disayangkan bagi seseorang yang luar biasa karena mati begitu saja. Ekspresi beberapa orang menjadi aneh. Dilihat dari apapun yang dia bicarakan, mungkinkah dia memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya? Iklan oleh Pub Future. Lihatlah kucing ini menangis terseduh-seduh di atas tikus yang mati, kata Zhao Han sambil mendengus. Kalian para dukun selalu bermain dengan cara apapun, baik yang adil maupun yang curang, jadi tidak ada yang mengejutkan di sana. Akan tetapi, ada orang lain yang bertindak seperti guru yang baik dan murah hati, namun, setelah melakukan hal semacam ini, Buddha macam apa yang masih kalian kembangkan? Buddha Amitabha, jawab Master Jian Huang dari kuil ketenangan sambil perlahan berjalan keluar dari arah lain. Kultivasi yang mulia sungguh menakjubkan. Orang tua ini mengira dia telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik, tetapi saya tidak menyangka akan ketahuan. Kemudian, dia berkata kepada yang lain di dekatnya, yang lain juga harus keluar sekarang. Yang mulia sudah menyadari kehadiran Anda sejak lama. Setelah itu, Feng Wuchang, biksu kecil Jiese, dan para pembantu kepercayaan sekte Tao lainnya muncul satu demi satu. Raja Qi, Wu Wuyan, dan Master Jian Huang membentuk segitiga berujung tiga di sekitar Zhao Han. Sementara itu, Feng Wuchang dan yang lainnya menghadapi utusan bordir dan pengawal kekaisaran yang tersisa di puncak emas. Perhatian Zhao Han beralih ke Feng Wuchang saat dia berkata, Kaisar ini bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan kultivasi seperti Wang Wuxi bisa berakhir menderita seperti ini. Jadi ada pengkhianat sepertimu yang bekerja dari dalam. Meskipun dia belum melihat keseluruhan prosesnya, dia langsung mengerti semuanya saat Feng Wuchang muncul. Feng Wuchang meringis dalam hati. Dia tidak ingin datang ke puncak emas saat para manusia super itu bertarung. Dia akan mati karena kecelakaan acak, tetapi yang lain tidak akan membiarkannya pergi. Mereka bersikeras agar dia ikut. Dia benar-benar terlalu banyak berjudi kali ini. Tidak ada yang mempercayai orang lain, jadi mereka tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk tidak ikut bertarung. Untungnya, orang-orang itu telah berjanji untuk berurusan dengan Zhao Han. Dia hanya harus berurusan dengan utusan bordir dan pengawal kekaisaran, jadi dia merasa sedikit lega. Meskipun dia jauh lebih rendah dari kaisar, dia masih salah satu guru puncak sekte matahari sejati. Beberapa utusan bordir dan pengawal kekaisaran masih bukan masalah besar. Selain itu, Guru Jian Huang bahkan telah membawa muridnya yang berharga. Paling tidak, sebagai tokoh senior, dia tidak bisa tertinggal dari seorang biksu kecil, kan? Dia terkekeh malu dan berkata, maaf, Yang Mulia. Saya juga tidak punya banyak pilihan. Yang lain diam-diam mengutuknya.
Orang ini benar-benar tidak tahu malu dalam aktingnya. Dia masih bersikap seperti budak di hadapan kaisar, bahkan sekarang. Zhao Han mendengus. Dia sudah terbiasa melihat permainan semacam ini dimainkan selama kariernya sebagai penguasa. Dia secara alami memahami niat Feng Wuchang, tetapi dia tidak ingin membuang waktu lagi dengannya. Dia berkata, Wuxi dan aku telah mengalami banyak hal bersama, jadi aku akan membantunya membalas dendam terlebih dahulu. Dia langsung menerjang Feng Wuchang setelah menyelesaikan kalimatnya. Mata Feng Wuchang menyipit. Secara naluriah, ia ingin lari. Dengan pelatihan tingkat masternya, ia mampu bergerak sangat cepat. Namun, ia menemukan bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya dia telah dikunci oleh binatang buas. Tak lama kemudian, sebuah tangan berwarna kuning cerah muncul di depannya. Tangannya mencengkeramnya, lalu menutupnya dengan lembut. Goblok, suara teredam yang membuat kulit kepala mati rasa memenuhi syarat udara. Seluruh tubuh Feng Wuchang langsung hancur menjadi gumpalan bubur berdarah. Dari awal hingga akhir, Zhao Han tidak bergerak bahkan setengah langkah dari tempat asalnya. Mereka yang berada di pihak Raja Qi merasakan keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Bagaimanapun, Raja Qi, Wu Wuyan, dan Master Jian Huang telah mengepung Zhao Han dan hendak menyerangnya kapan saja. Namun, rekan mereka yang kuat telah langsung hancur dalam waktu yang membutuhkan sinar api untuk terbang dari batu api. Ketiganya sesungguhnya tidak dapat bergerak tepat waktu. Bab 1720, Bukti. Sementara itu, di tengah perjalanan gunung, mereka yang hadir panik karena aktivitas yang terjadi di atas mereka. Bahkan Kaisar sendiri ikut terlibat. Mudah dibayangkan betapa mengerikannya situasi di Golden Peak. Mereka semua mencoba berbagai cara untuk mengatasi penghalang itu, tetapi bagaimana mungkin penghalang pertahanan Gunung Sekte Matahari Sejati dapat ditembus semudah itu? Oleh karena itu, mereka berkumpul kembali di Istana Bimbingan untuk membahas apa yang harus dilakukan. Menteri penting ini dapat menghabiskan waktu seharian tanpa mencapai apapun dalam keadaan normal, terutama sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi. Anggota tertentu dari faksi Raja Qi khususnya jelas telah menerima beberapa instruksi untuk menjadi penghalang, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mencapai kesimpulan. Zuan bahkan tidak ingin membuang-buang waktu bersama mereka. Sebaliknya, dia pindah ke jendela dan menatap Golden Peak dengan ekspresi termenung. Tiba-tiba, asisten direktur sekretariat pusat Pei Lian bertanya dengan keras, Zuan, bukankah kamu membawa orang-orang ke Gunung Valet untuk menyingkirkan potensi bahaya? Mengapa masalah seperti ini diabaikan? Dia adalah putra kedua kepala pelayan Pei Zheng, dan dia telah menikahi putri Jenderal Kereta Perang Liu Guang. Itu berarti dia adalah penggemar berat Raja Qi. Istana yang megah itu segera menjadi sunyi. Semua pejabat lainnya melihat ke sana, ekspresi mereka agak tidak senang. Zuan tercengang. Saya menjawab, sebelumnya, tidak ada yang salah sama sekali selama pemeriksaan saya. Namun, setelah itu, aku selalu berada di sisi yang mulia, yang kalian semua tahu, dan tidak bisa lagi memperhatikan apa yang terjadi di sini. Mungkin saat itulah semua ini terjadi. Pei Lian mencibir dan membalas, siapa yang tahu apakah kau melakukannya dengan sengaja atau tidak? Kau adalah Bupati Ras Iblis. Sangat mungkin kau berkolusi dengan beberapa bajingan untuk melawan Yang Mulia. Banyak orang mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakannya. Baik itu golongan Raja Qi maupun golongan Kaisar, mereka semua merasakan penjelasannya masuk akal. Xie Daoyun benar-benar tercengang. Bupati Ras Iblis, sudah berapa hari? Apakah aku melewatkan sesuatu di sini? Pei Lian berkata kepada Murong Tong, Tuan Murong, Anda adalah pengawas pelayan yang bertanggung jawab atas keselamatan Yang Mulia. Apa pendapat Anda tentang ini? Pengawas para pelayan adalah salah satu dari 9 menteri, dan dia memang bertanggung jawab atas keselamatan Kaisar. Akan tetapi, wewenangnya yang sebenarnya telah dilucuti secara bertahap selama bertahun-tahun, jadi jabatannya hanyalah posisi tinggi yang tidak berguna. Namun hari ini, pengawal pribadi Kaisar lainnya telah mengikuti ke Golden Peak, jadi sebagai pengawas para pelayan, dia secara mengejutkan menjadi orang yang paling cocok untuk menangani situasi tersebut. Iklan oleh Pub Future, Murong Tong mengerutkan kening, tetapi dia masih bias terhadap Zuan. Dia berkata, Tuan Zhu, masalah hari ini benar-benar penting. Saya akan memenjarakan Anda untuk saat ini, dan kita akan menelusuri seluruh rangkaian kejadian dalam penyelidikan kita setelahnya. Jika ternyata Anda telah dituduh secara salah,
saya tentu akan membebaskan Anda. Saya bahkan akan menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus saat itu. Yang lain mengangguk. Murong Tong sudah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa di sini. Dengan usia dan statusnya, serta janjinya untuk meminta maaf, dia sudah menunjukkan banyak ketulusan. Sebelumnya, Murong Qinghe merasa sangat terganggu. Ketika mendengar bahwa kakeknya bersikap agak berat sebelah, dia menghela napas lega. Ini mungkin rencana yang paling tepat. Perhatian para pejabat beralih ke Zuan. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Maafkan saya, tapi saya tidak bisa menyetujuinya." Pertama-tama, dia menyimpan dendam terhadap banyak orang yang hadir, dan tidak akan ada bedanya dengan daging di talenan jika dia setuju. Jika sesuatu benar-benar terjadi, sudah terlambat untuk menyesal saat itu. Lebih jauh lagi, sesuatu yang sangat penting sedang terjadi di Golden Peak. Dia lebih peduli dengan bagaimana cara terlibat dengan cara yang menguntungkannya. Jika dia dipenjara di sini, semua rencananya akan gagal. Apakah Zhao Han menang dan kembali, atau kekuatan lain yang melakukannya, kedua hasil tersebut tidak akan begitu baik baginya. Keributan pun terjadi saat para pejabat mendengar penolakannya. Banyak orang yang tidak menyukainya menyuarakan teguran seolah-olah dialah dalang kriminal di balik seluruh kejadian, menuntut agar dia dieksekusi di tempat. Biziang menyaksikan kejadian itu sebagai pengamat, sambil berpikir, latar belakang Zuan ini masih terlalu dangkal pada akhirnya. Dia memanjat tangga sejauh ini, tetapi dia tidak lebih dari sebuah paviliun di udara. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pewaris terhormat seperti kita? Saudara Qin Guangyuan dan Qin Yongde bertanya dengan keras, "Saudara Zhu, apakah kamu khawatir keselamatanmu tidak terjamin?" "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan persahabatan kita, klan Qin pasti akan menjamin keselamatanmu. Siapapun yang berani bertindak melawanmu akan menjadi musuh klan Qin kita." Zuan melihat sekeliling. Saat ini, kedua pemimpin klan Qin sedang bertempur di garis depan. Kedua bersaudara ini selalu cukup dapat diandalkan, dan sudah diketahui bahwa mereka akan menjadi penerus masa depan. Ketika mereka membuat janji seperti itu, tidak ada yang meragukan apakah mereka dapat mewakili klan Qin dalam hal itu. Sayangnya, Zuan tetap menolak tawaran cabang zaitun itu, dengan berkata, "Terima kasih atas niat baik kalian, saudara-saudara Qin, tetapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan diriku di penjara saat ini." Banyak pejabat langsung mencibir dan membalas, "Apalagi yang harus kamu lakukan? Mungkinkah itu untuk bersekongkol melawan Yang Mulia di Puncak Emas?" Bukan hanya golongan Raja Qi yang angkat bicara. Bahkan banyak orang dari golongan kaisar yang menyuarakan kecurigaan itu. Mereka sudah mulai mengepung Zuan sambil bicara. Jika satu orang mengambil inisiatif, perkelahian akan langsung pecah. Dalam situasi seperti itu, bahkan para pejabat yang biasanya berhubungan baik dengan Zuan tidak dapat benar-benar membelanya. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, Xie Daoyun berdiri di depan Zuan dan merentangkan tangannya, menghalangi jalan mereka dan berkata, "Aku bisa berbicara demi kakak laki-laki Zhu, membuktikan bahwa dia jelas-jelas tidak terlibat dalam konspirasi melawan Yang Mulia." "Siapakah Anda?" Banyak menteri penting bertanya dengan ragu. Mereka bingung siapakah orang yang tidak penting ini, sehingga mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Xie Daoyun cantik dan cerdas. Dia dengan tajam menangkap keraguan mereka dan melepaskan topengnya, serta ikat rambutnya. Rambut panjangnya terurai, dan wajahnya yang memukau pun terungkap. "Nona Xie." Banyak orang berseru mengenalinya. Ayah Xie Daoyun adalah seorang penguasa kota. Meskipun dia adalah orang penting di wilayahnya, dia tidak begitu diperhatikan di hadapan pejabat istana besar seperti mereka. Namun, dia memiliki identitas lain, dia adalah murid Master Yan dari akademi, yang tidak dapat dipandang rendah oleh siapapun. Lagi pula, banyak jimat dan formasi istana dan klan besar berasal dari Master Yan sendiri. "Nona Xie, mengapa Anda ada di sini?" Pei Zeng bertanya sambil mengerutkan kening. "Tuanku memberiku misi untuk melihat apakah ada formasi pembunuh atau semacamnya yang dipasang di sini, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa formasi pertahanan besar Sekte Matahari Sejati akan digunakan untuk menghalangi jalan kita," kata Xie Daoyun, suaranya penuh dengan frustrasi karena dia jelas telah gagal dalam misinya kali ini. Saat itu, Biki bertanya, "Nona Xie, mengapa Anda mengatakan bahwa Zuan tidak berpartisipasi dalam acara hari ini?" Dia dapat melihat bahwa Nona Xie tampaknya ingin membela Zuan, jadi dia memberinya kesempatan untuk menjawab.
Wajah Xie Daoyun memerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena dia selalu bersamaku saat dia berada di Gunung Valet. Dia bersamamu. Banyak orang mengulanginya sambil mengerutkan kening. Keadaan memang akan menjadi sedikit merepotkan jika Xie Daoyun menjadi alibinya. Pejabat lain berkata sambil mencibir, bukan berarti kami mencurigai Anda, Nona Xie, tetapi Gunung Valet begitu besar. Tidak mungkin kalian berdua selalu bersama, jadi masih ada kemungkinan dia melakukan sesuatu di belakang Anda. Ikuti berita terbaru di Love.in.com. Xie Daoyun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara gemetar, itu tidak mungkin, karena kita berada di bawah atap yang sama pada malam hari. Wajahnya menjadi merah sepenuhnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Zuan juga menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan mengorbankan reputasinya demi dirinya. Keributan terjadi di seluruh istana bimbingan, wajar saja bagi mereka yang menyukai drama. Mereka semua memandang Zuan dan Xie Daoyun dengan ekspresi aneh, karena berita itu terlalu mengejutkan. Biziang bahkan mulai merasa sedikit cemburu. Bagaimanapun, Nona Xie ini, baik dari segi bentuk tubuhnya maupun latar belakangnya, adalah pilihan yang sangat bagus, namun dia akhirnya dibantah oleh bocah nakal ini. Selain itu, saat mereka memikirkan betapa cantiknya Cucuyan, yang dulu juga pernah dimiliki oleh pria ini, banyak orang merasakan kebencian yang lahir dari rasa iri. Saudara-saudara klan Qin juga agak tidak senang. Bocah ini jelas suami Cuyan, tapi dia selalu main-main sepanjang hari. Bagaimana Cuyan dan klan Qin bisa menghadapi ini?